anaknya 5 disuruh cukup kayak gitu loh. Sementara pemahaman agama melawan laki-laki nggak boleh misalkan. Itu pemahaman agama yang begitu kan keliru. Kalau kita berbicara pemahaman agama yang diberikan oleh beberapa oknum ya, saya beritahu bukan yang diselewengkan sehingga seolah-olah perempuan hanya bisa nunut, neraka swarga nunut, neraka katut, dan harus patuh dalam arti segalanya. Itu pemahaman yang keliru, sangat keliru. Itu harus diberantas. Oke, sebelum saya ke Bu Yanti, pemirsa, saya mengingatkan Anda semua yang di rumah bisa ikut berinteraksi apabila Anda mungkin belum paham tentang soal KDRT atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anda bisa telepon ke TVRI Jawa Timur di nomor 031 567 8216 031 563 0972. Bu Yanti, sejauh ini berapa persen sih pengaduan ke Pak PTT itu? PPT ya. Pusat Pelayanan Terpadu. Ya. Seberapa banyak? Kalau KDRT mungkin malah justru tahun yang lalu lebih banyak. Jadi hampir sekitar 75% ya. Tapi untuk tahun ini mungkin hampir sama, mendekati banyak dengan trafficking gitu. Dan itu rata-rata juga latar belakangnya dari faktor KDRT gitu. Mereka karena mungkin suaminya tidak bisa mencukupi secara ekonomi, akhirnya bagaimana si istri ini membantu ya, motivasinya membantu, katakanlah bekerja di luar negeri begitu. Tapi ternyata di sana dipekerjakan justru tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau yang sesuai dengan kontrak, ataupun justru malah tidak ada kontrak, di sana dieksploitasi seperti itu. Kalau ukuran pengaduan, jadi begini, apakah didominasi usia 40 ke atas ataukah masih muda-muda Afrika juga suka melakukan kekerasan? Yang lebih banyak usia produktif ya. Jadi lebih ke arah usia 25 sampai 50 gitu ya. Dan itu di semua kalangan. Iya, kalau usia 80 nggak bisa kekerasan, cuma gini-gini aja. Ada juga. Masih bisa juga 80 tahun. Iya, ada juga. Jadi memang ilmu dia itu. Jadi memang kan faktor kekerasan itu tidak bisa mengenal usia ya. Jadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun gitu. Jadi usia yang sudah lanjut usia pun kita juga sering mendampingi kasus sampai ke persidangan. Ya, itu perceraian usianya sudah menginjak sekitar 70 tahun yang sebenarnya sudah menimang. Masih mau cerai juga? Iya. Itu punya simpenan atau gimana? Nah, biasanya begitu ya. Oh gitu ya. Iya. Hebat itu. Dan yang punya simpenan selalu laki-laki kan? Oh gitu ya. Iya. Laki-laki, sekali lagi ini pemirsa, laki-laki menjadi sorotan kan gitu loh. Bu Ida, pemahaman tentang KDRT, apakah selama ini ketika Ibu mengadvokasi, peranan polisi ini kan ujung tombak, dia ada di depan, seberapa besar dia punya keseriusan di dalam menangani KDRT? Kalau untuk aparat yang ada di kota-kota, saya rasa sudah sebagian besar sudah bisa memahami. Nah, yang sangat kami sayangkan kan kalau untuk aparat yang memang ada di desa-desa ya, para korban yang sebetulnya mohon mendapatkan perlindungan, ternyata kalau dia harus berhadapan dengan aparat yang laki-laki itu sering mendapatkan jawaban yang mungkin tidak justru memojokkan gitu. Itu ada dua kemungkinan itu, Bu. Pertama, dia nggak tahu Undang-Undang 23 tahun 2004, atau di rumahnya juga melakukan kekerasan ke istrinya. Jadi makanya dia mojokin perempuan kan itu. Pesannya bukan cuma mojokin ya, tetapi karena mungkin budaya patriarki yang sudah ditanamkan sejak awal, dia sejak ditanamkan oleh nenek moyang kita, sehingga dia tetap merasa bahwa kalau dia mendapatkan kekerasan, untuk mereka yang masih belum mengerti adanya undang-undang ini ataupun tidak sadar sampai sejauh mana sebenarnya dia punya hak-hak untuk tidak dilakukan kekerasan, itu mungkin agak sulit diperhitungkan. Tetapi yang jelas mereka memang buta ya dengan kondisi hukum yang sudah